Kreatif Jakarta live Instagram. Kita akan jalan-jalan sore-sore pas lagi mendung, hujan rintik-rintik ke sebuah supermarket Korea yang sangat terkenal sejak aku masih kecil, namanya Bum Bum Kwa. Nah, di mana persisnya ini? Ini daerah Jakarta Selatan di Jalan Senayan. Dia letaknya di tengah-tengah Little Korea. Iya, minggu depan kita akan jalan-jalan kemari. Tapi untuk kali ini saya mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke supermarket Korea, belanja bareng yuk. Makanan Korea bisa makan di rumah juga. Oke, bye. Halo. Nah, teman-teman, saya mau ajak jalan-jalan ke supermarket Korea. Kali ini ambil ini ya, troli kecil. Nah, salah satu hal yang membuat Bum Bum Kwa ini dikenal oleh banyak komunitas orang-orang Korea Selatan di Jakarta terutama, karena ini adalah supermarket pionir yang pertama menghadirkan makanan-makanan dan minuman produk impor dari Korea Selatan. Tapi yang menarik di sini, supermarket ini juga membuat produknya sendiri. Yang terkenal kimchi. Ini makanan kesukaan saya dan bapak saya. Ini kalau makan itu rasanya kayak seperti acar pedas, tapi dibuat dari macam-macam. Ada dari sawi putih, ada juga ketimun, dan nanti kita bisa lihat di mana kita bisa beli yang segar ya, buatan lokal. Salah satu hal yang membuat tempat ini terkenal juga, selain beragam produk-produk Korea Selatan yang mereka impor langsung dari Korea Selatan, adalah yang buatan sendiri tentunya. Sekarang kan lagi ngetrend tuh, everything local is better kan, karena lebih dekat, mengurangi emisi karbon. Nah, kita juga di sini bisa tteokbokki. Ini kesukaan adik saya. Ini rice cakes. Ini sebetulnya seperti ini ya, tidak ada rasa, cukup hambar, tapi justru dia akan menyerap saus-saus yang dihidangkan atau dimasak bersamanya. Nah, di sini ada beragam rasa, tapi yang favorit tteokbokki sauce yang spicy, tteokbokki sauce sweet. Itu dua rasa yang paling dominan kalau Anda makan tteokbokki. Sebetulnya tteokbokki bisa dibeli di berbagai macam tempat ya, di daerah-daerah seperti mall-mall, makanan-makanan food court, ada yang menjual makanan-makanan Korea. Tteokbokki itu adalah yang favorit anak-anak zaman now, karena rasanya itu enak, pedas dan manis, dan dihidangkan panas-panas. Nah, ini kebetulan adik saya nitip nih. Nah, untuk bapak saya kimchi. Sebetulnya ini ada yang sudah dikemas, tapi bagi teman-teman yang mau beli belum dikemas pun ada. Nanti saya akan kasih lihat. Nah, yang menarik dari ada banyak supermarket Korea di Jakarta, ada sekitar 5, tapi yang cukup beragam produk-produk ya, merek-merek yang mereka jual di sini. Dan yang paling menarik, saya sendiri baru tahu di sini dijual tempat klepotnya untuk bikin bibimbap. Itu kesukaan saya, dolsot bibimbap. Dolsot bibimbap itu adalah daging sapi yang di grill ya, di barbecue, dihidangkan dengan nasi, saus gochujang, kemudian ada sayur-sayur yang enak dan fresh. Itu udah diaduk panas-panas. Wah, tapi ternyata bisa dibuat di rumah juga. Nah, ada lagi satu alat yang jarang ada di tempat lain. Ini yang saya lihat di K-drama nih. Kalau misalnya mau bikin mie, ramyeon, di film Parasite pun kayaknya saya lihat nih yang warna emas-emas ini. Tapi ini memang biasanya dipakai untuk
bikin mie rebus dan ramyeon. Jadi ini sangat unik ya, warnanya pun emas, jadi menarik. Dan kalau misalnya mau menghidangkan makanan-makanan di rumah, nah ini juga menarik karena ini adalah mangkuk-mangkuk yang tidak biasa yang terbuat dari stainless steel. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke restoran Korea tuh mereka menghidangkan makanan nasinya ataupun hidangan sampingnya pakai ini. Oke, mari kita jalan-jalan lagi. Wah, banyak sekali produk-produk. Gak hanya produk-produk dari Korea Selatan, tapi juga ada dari produk lokal, ada juga dari barat, ya, kayak pasta. Nah, salah satu hal yang paling diminati banyak orang sekarang, Shin Ramyun. Ya, ini rasanya pedas-pedas. Tapi yang menarik dari produk ini adalah sertifikat halal. Satu hal yang perlu kita camkan kalau lagi jalan-jalan ke supermarket Korea adalah bagi yang memang suka membeli produk halal, maka harus memperhatikan adanya sertifikat halal ini. Tapi banyak produk-produk yang juga dijual di sini yang tidak menggunakan babi. Tapi ini adalah favorit dari orang-orang Korea, maka saya akan coba. Ini kalau misalnya jalan-jalan di Korea Selatan, adik saya tuh pernah ke sana, dia bilang, aduh enak banget, minuman yang dihidangkan di street food ya. Jadi di sana itu ini merupakan kayak konsentrat, kayak jam gitu, yang dimasukin ke dalam gelas, dicampur dengan air panas atau air dingin. Tapi yang paling enak sih dengan air panas. Jadi ini adalah honey citron tea, khusus untuk orang-orang penyuka rasa teh citrus. Saya mau coba juga, yang ukuran kecil aja. Oke. Di sini banyak sekali ya produk-produk snacks dan camilan. Kalau misalnya datang kemari, benar-benar harus lihat, banyak sekali pilihannya. Saya sendiri juga kadang-kadang suka bingung. Tapi favorit saya kalau misalnya datang kemari, dan kalau teman-teman datang ke Munggunghwa di acara tur jalan-jalan sore bersama Devi minggu depan, bisa membeli es krim. Es krimnya. Ya, banyak sekali es krim yang rasanya tuh aneh-aneh. Nih contohnya, ice yogurt, kayak Yakult raksasa ya. Kak, ada yang nanya nih Kak. Oh, apa itu? Di situ ntar bisa makan kan katanya? Oh iya, nanti akan makan. Ya. Sweet corn ice cream, one of my favorites. Yang paling favorit aku adalah es krim snow ice, coffee shake and cookies and cream. Ini dimakannya itu benar-benar kayak slushy. Jadi kita buka dan kita seruput. Ada dua rasa. This is my favorite. So setiap kali aku datang kemari pasti aku beli. Nah, boleh juga sekalian ya. Oke. Full di sini. Nah, teman-teman mungkin pengen tahu ya, seperti apa sih makanan Korea yang bisa dimakan di rumah? Biasanya kan suka ada misalnya tteokbokki, bisa beli GoFood, GrabFood ya. Tapi sebetulnya makanan Korea cukup mudah kok untuk masak di rumah juga. Keluarga saya juga sering bikin. Yang perlu ada contohnya bawang bombay. Ya. Bapak saya paling senang dengan yang namanya bulgogi. Nah, bulgogi ini adalah irisan daging tipis-tipis
nanti akan dimasak ya, stir fry, ditumis dengan bawang putih dan bawang bombay dan saus. Nanti saya akan beritahu. Mumpung kita di sini, saya akan kasih lihat makanan-makanan Korea itu sering dihidangkan dengan makanan sampingnya. Nah di sini mereka jual berbagai macam makanan sampingnya. Kalau misalnya ini ada lobak, ada kacang, macam-macam. Dan biasanya sayur-sayurnya itu dicampur dengan saus rasa pedas. Yang paling terkenal, saya kasih lihat, adalah kimchi. Kimchi yang ada paling terkenal adalah kimchi sawi putih. Ini yang paling dikenal. Kalau pergi makan ke restoran Korea, pasti ini dihidangkan. Ternyata banyak sekali makanan-makanan sampingnya. Contohnya, nah ada di sana ada teri, ya, teri yang digoreng. Kemudian di sini ada cumi. Di atasnya ada kacang hitam ya, black bean. Kemudian di sana ada timun. Ya, timun sama kucai. Ya. Dan bunga lotus. Ini semua dibuat lokal ya. Jadi segar, masih fresh. Dan juga yang dikenal, yang paling favorit saya adalah yang timun sama yang sawi putih. Boleh juga nih. Boleh beli Pak. Yang timunnya seperempat kilo kita cukup. Karena saya sudah punya yang sawi putih ini sama. Cuman ini adalah yang dibungkus, ini yang belum dibungkus. Sambil kita menunggu masnya ini apa, kita lihat apa yang dimasak. Ini semacam pancake, tapi isinya adalah gula aren, jadi manis-manis gitu. Ini berapa harganya ya Mas? Yang mana? Ini satunya 15.000. 15.000. Iya. Dan ini sangat terkenal ya, Pak, di street food di Korea Selatan. Dan itu adalah odeng. Dan itu seperti kulit tahu rasanya. Tapi yang agak lebih tebal, dan itu dicelupkan dalam rebusan air tahu. Dan di sini juga kimchi-nya ada berbagai macam. Itu yang kuning itu juga enak, dari lobak. Dan hampir semua makanan Korea yang perlu kita miliki adalah wijen. Kacang wijen ini ditabur di atas bayam yang akan saya buat di rumah. Boleh Pak, saya pesan yang timun Pak. Seperempat kilo. Ya. Kalau saya makan ke restoran Korea tuh yang dicari ini adalah side dish-nya. Istilahnya side dish apa ya Pak ya? Ada istilahnya jadi. Biasanya saya makan kimchi ketimun itu di restoran. Baru pertama kali makan timun Korea. Seperempat aja Pak. Ya. Rasanya kimchi itu pedas, asin, asam. Jadi semuanya itu campur aduk. Enak. Kalau misalnya makan dengan daging
atau dengan ayam panggang. Rasanya tuh asam-asam kayak acar. Kalau orang Indonesia, orang Korea sukanya yang sedikit lebih pedas. Oh Pak, saya mau beli satu Pak. Pancake-nya. Nanti bayar kasih boleh kan Pak? Oke. Ini nggak saya tutup rapat. Oh ya supaya nggak ini ya, nggak panasnya, Panas. nggak bikin keringet. Kalau ada yang mau nanya teman-teman silahkan loh. Mumpung saya ada di sini, saya bisa cari jawabannya. Atau kalau saya tahu saya bisa langsung jawab. Terima kasih. Kamsahamnida. Oke deh. Itu artinya terima kasih. Dalam bahasa Korea. Nah, kalau misalnya saya di rumah, biasanya saya ini adalah daun bawang sama ini adalah kimchi atau Korean spinach, bayam Korea. Ini sangat mudah untuk kita nikmati dan air panas ya direbus, potongan dari Korean spinach ini dimasukkan ke dalam air sebentar aja, jangan lama-lama. Yang penting dia agak sayur dikit, langsung ditiriskan ya. Kemudian dikasih, nah di sini saya kasih tahu minyak wijen. Minyak wijen ya di sini. Minyak wijen yang kecil. Ini rahasianya dari makanan-makanan Korea sama Jepang ya, perlu ada. Nanti dan dicampur dengan kacangnya, lalu kacang wijen. Dan untuk dagingnya kita harus cari yang saus bulgogi. Yang kesukaan keluarga saya itu ya yang kayak gini. Tapi ada berbagai macam merek ya. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat sendiri dan mencoba sendiri yang mana yang lebih disukai. Tapi itu kebetulan ya saya beli. Jadi lauk utama daging dengan bulgogi dan bawang bombay. Sederhana. Dengan nasi sama sayurnya cukup bawang putih, kemudian spinach ya, bayam, dan dikasih potongan daun bawang. Udah dicampur dengan minyak wijen, sederhana, enak. Teman-teman bisa menikmatinya di rumah. Tapi kalau lagi malas masak, bisa juga datang kemari. Kalau misalnya malas masak dan sekalian untuk belanja. Oh, ada yang bisa beli kasirnya, oh di sini. Oke. Jadi lumayan lah. Saya sekali sebulan suka datang ke supermarket Korea untuk ngestok ya barang-barang yang perlu dibeli karena bapak saya memang penyuka bulgogi dan kimchi. Jadi untuk bisa bikin bahagia keluarga, makanan Korea nggak sesusah ya, atau sesulit yang dibayangkan oleh orang. Sangat mudah untuk bikinnya di rumah. Apalagi sekarang dengan maraknya K-pop ya, K-drama, lebih banyak pilihan yang ada di Indonesia, di Jakarta. Kebetulan cabangnya Munggung Fa itu ada sekitar 6 ya, yang udah ada di Tangerang, Pondok Indah, Cikarang, di sini yang daerah Senopati, Dharma Wangsa, dan Cibubur. Tapi bagi teman-teman yang nonton dari Batam dan Bali, mereka ada cabang di sana juga. Ya. Oke, halo. Selamat sore. Sore. Ada shopping bag? Ada. Ada yang nanya lagi nih Kak. Oh, apa? Ada Korean garlic cheese bread nggak di sana? Oh,
kalau misalnya Korean Chinese cheese bread, kalau misalnya di restoran di atas kebanyakan adalah street foodnya seperti roboki, toboki, tapi ada bakery juga. Jadi nanti kita bisa lewat bakery, nanti saya kasih tunjuk yang ada. Ya. Korean garlic cheese bread memang yang terkenal. Saya sendiri suka makannya, favorit aku. Ini yang saya suka. A lot of people buy these little almond snacks. Saya belum pernah coba yang strawberry ini. Coba. Oke. Sebentar ya. Nah, dompet saya paling di bawah, paling ujung. Oke, terima kasih. Nah, sekarang teman-teman kita bisa menikmati makanan Korea street food. Karena di sini selain supermarket di lantai 2 juga ada makanan-makanan yang langsung makanan panas, gitu, bisa kita nikmati. Oh, bahkan di sini ada tembok yang ada Squid Game ya, poster Squid Game yang lagi terkenal nih. Nah, di lantai 2 teman-teman bisa melihat ada ginseng ya, produk-produknya, dan di sebelah sini ada produk-produk dari Korea juga yang memang di-display dan untuk dijual juga, termasuk kosmetik-kosmetik dari Korea Selatan. Nah, kita akan masuk ke bakery-nya. Di sini ada berbagai macam roti-roti. Di mana ya? Garlic cheese bread. Sepertinya saya lihat tadi. Sepertinya habis. Kayaknya nggak ada. Tapi nanti saya tanya. Di sini juga jual dalgona apa ini yang di Squid Game. Kalau teman-teman nonton, ini salah satu tantangan. Mereka harus bisa patahin, misalnya bentuk hati tengah tanpa retak. Wah, itu tantangan tersendiri loh, nggak gampang karena ini agak tebal. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen coba tantangan dalgona, bisa beli di sini. Saya akan tanya ya. Oke, bentar aja. Kayaknya lagi sold out ya, garlic cheese-nya. Wah, udah dihidangkan. Sebelum kita makan, kita ketemu yuk sama orang dapur yang memang bikin. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Mohon maaf, saya mengganggu sebentar, mau nanya aja.
kami dari Wisata Kreatif Jakarta lagi ke sini ingin mencicipi makanan-makanan Korea yang memang terkenal. Nah, favoritnya makanan Indonesia itu yang mana aja sih, Pak? Ini favoritnya sini ada Best sellernya? Best sellernya di sini ada sundubu ya Bu ya. Sundubu, iya dia isinya pakai tahu sama daging giling sapi. Iya. Dan rasanya pedas, Iya, kelihatannya pedas. atau merah-merah gitu ya? Iya, dia pakai cabai bubuk Ibu. Oh, cabai bubuk. Iya. Dan apalagi Pak yang terkenal di Sama antara orang ada Indonesia? jajangmyeon. Ada jajangmyeon nih Bu. Jajangmyeon Iya. itu ya, Ya, jajangmyeon itu dia pakai kedelai hitam. kedelai hitam. Kedelai hitam dia pakai daging sapi, pakai sayuran. Oh, oke. Iya. Teman-teman kalau misalnya ke mall, biasanya yang dijual itu yang sangat-sangat lumrah yang banyak orang beli ya. Tteokbokki. Oke ya. Ini terbuat dari tepung beras ya dengan saus yang agak pedas-pedas manis juga. Ini sangat terkenal sebagai street food di Korea Selatan. Kemudian di sini juga ada dosot bibimbap yang tadi saya cerita. Salah satu kesukaan saya juga ada daging yang dipanggang, dikasih telur ya, telur setengah matang biasanya ya Pak ya. Dan ada sayur-sayurannya seperti wortel, apalagi tuh Pak? Toge, Timun, timun, ada lobak, ya sama bayam Jepang. bayam Jepang yang tadi saya beli di bawah itu. Iya. Dan dihidangkan di kayak claypot ini. Iya. Saya lihat di bawah ada Pak, itu yang claypot itu. Kalau misalnya orang mau bikin di rumah, dosot bibimbap sendiri contohnya, apa yang harus mereka lakukan? Mereka panaskan di atas kompor aja. Berapa menit Pak? Kira-kira sampai panas itu kurang lebih 3 menit dia sudah panas. Oh, sudah panas? Iya. Oh, udah bisa langsung hidang ya? Oke. Jadi yang hari ini kita akan coba nikmati adalah jajangmyeon, sundubu jjigae, dan tteokbokki. Tteokbokki ini mirip seperti tteokbokki, tapi dia dipanggang. Ya betul. Oke, mari kita coba. Terima kasih ya Pak. Nah, ini kita coba ini mumpung lagi sangat panas. Teman-teman kalau misalnya minggu depan kita bisa jalan-jalan ke sini, kita bisa menikmati langsung seperti apa sih makanan-makanan Korea yang masih panas dengan bumbu otentik. Dibuatnya persis di atas supermarket. Yang semua bumbu-bumbu semua tersedia di sana. Nah, ini juga setup dapurnya di ini ya, di stereo kami. Kita akan coba. Teman-teman ada pertanyaan apa lagi? Mumpung saya jelaskan, silahkan loh. Saya jelaskan apa sih yang ada saat ini. Jajangmyeon seperti yang tadi Bapak sebutkan. Ini adalah mie ya seperti udon, mie-nya tebal-tebal, gendut-gendut warna putih. Tapi the magic is in the sauce. Sausnya ini yang bisa ditunjuk padukan. Ini salah satu kesukaan saya di Korea Selatan, makanan dari black bean sauce. Dan ini bisa dibuat dengan ayam, bisa dengan daging sapi, macam-macam. Kalau misalnya teman-teman kepingin sesuatu yang hujan seperti ini, gerimis-gerimis, inginnya sesuatu yang panas. Nah, coba. Nah, ini saya buka dulu ya. Ini panas-panas dan enak banget. Kalau lagi hujan-hujan, dingin-dingin kayak gini, oh wow. Enak. Trust me, I know food. I'm a foodie. Foodie itu orang yang suka makan. Dan kalau aku bilang enak, endes, harus dicoba.
Ini tuh rasanya tahu, telur, bawang bombay yang dimasak dalam saus yang dengan cabai. Pedesnya nggak begitu pedes bagi orang yang saya nggak begitu suka ya pedes-pedes banget. Nggak apa-apa, ini sangat bisa ditolerir. Warnanya merah tapi nggak terlalu pedes. Ini kimchinya dari sawi putih, oke, sama lobak campuran. Dan kenapa aku selalu bilang sama teman-teman, belilah kimchi lokal. Menurut saya jauh lebih segar, jauh lebih enak dan renyah. Enak. Apalagi kalau makannya dengan nasi. Dan ini sungguh salah satu kesukaan saya. Kalau misalnya makan di restoran Korea, look at this. Harus dicampur dulu ya, biar sausnya itu bener-bener sampai ke bawah. Campur. Nih Kak, ada yang bilang dulu pernah buka juga nih di Food Hall PIM 2 kan ya, restonya MGH. Saya udah tutup katanya Galon Trip Travel Blog. Ya, saya belum sempat untuk ke sana. Karena mungkin pandemi ya, belum sempat ke sana. Tapi ini selalu buka. Dan banyak orang yang nggak tahu bahwa di lantai 2 ini ada restoran loh. Jadi waktu saya pertama kali ke sini, saya di jalan-jalan ke supermarket. Tapi setelah saya tahu ada restoran ya, pas saya benar-benar masak makanan Korea, wah, setiap kali ke sini pasti makannya. Enak banget. Bener-bener kalau misalnya mau makanan yang rasanya kalau makan tuh bikin kayak dipeluk, beneran, it's my favorite. Kamu kasih tunjuk yang lainnya ya. Mumpung masih di sini. Ini yang dipanggang tuh, kayak tteokbokki, tapi dia itu dipanggang. Jadi kalau misalnya teman-teman sempat beli ya tteokbokki, agak sedikit ini ya, panas dan agak soft gitu. Kalau ini sedikit kenyal, tapi menurut saya ini pengalaman yang menarik karena biasanya saya kalau makan tteokbokki, saya selalu makannya itu yang direbus seperti ini. Tapi ini justru yang dipanggang, jadi metodenya berbeda. Walaupun ingredientnya sama, sausnya sama, berasnya juga sama, tapi cuma metodenya. Oke. Tteokbokki, beras. It was a bit hard ya, awalnya agak kenyal, kayak potong-potong awalnya. Wah, ini saya kayaknya agak kenyal. Pas saya makan, soft, lembut, dan karena dia dipanggang, ada rasa-rasa kayak roti bakar nih. Ada rasa-rasa smokiness. Jadi menarik. Teman-teman yang suka tteokbokki harus coba ini karena ini berbeda metodenya. So it's really interesting. It's a different food experience. You must try. Ayo, saya akan kesini lagi minggu depan. Hari Minggu jam 3 sore. Mari teman-teman yang mau coba bersama saya akan menjelaskan berbagai macam pengetahuan saya tentang makanan Korea Selatan, fenomena yang ada saat ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol ya, apalagi bagi teman-teman yang suka K-pop, bisa benar-benar menikmati nih makanan-makanannya. Apalagi ini makanan-makanan yang sering dihidangkan ya di Korea Selatan, di street foodnya. Jadi nggak usah jauh-jauh, kita kan masih belum bisa nih pergi ke Seoul
untuk merasakan dan mencicipi langsung ya di Jalan Myeongdong dan street food di Korea Selatan. So come here, come with me minggu depan. Jangan lupa daftar Wisata Kreatif Jakarta untuk jalan-jalan ke Little Korea. Ya, Little Korea. Nggak hanya ke Munggungkwa, kita akan jalan-jalan sekitar Senopati dan untuk melihat ke berbagai tempat. Misalnya barbershop orang Korea, jalan-jalan berbelanja ke Munggungkwa. Kita akan mencicipi makanan-makanan snack-snack cake Korea, dan jalan-jalan dan diakhiri ke restoran yang memang terkenal untuk mie-nya. Jadi berbagai macam hidangan mie ala Korea Selatan. Oke, jangan lupa untuk daftar ya di Wisata Kreatif Jakarta. Jangan lupa follow IG-nya Wisata Kreatif Jakarta. Sampai jumpa minggu depan.